Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Manado. Kali ini saya bersama dengan narasumber kita. Kali ini adalah Ibu Profesor Dr. Hajar Pinanggo Dibala, MSI. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, Prof? Sehat? Alhamdulillah di bulan Ramadan ini sehat walafiat. Baik, kali ini saya didadak oleh tim podcast Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan untuk menjadi host, dan pada saat ini sudah bersama dengan Ibu Profesor Dr. Pinanggo Dibala, MSI. Beliau adalah mantan Ketua STAI sekaligus mantan Rektor di IAIN Manado yang saat ini adalah dosen aktif di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Baik, Prof, sebagai dosen yang hari ini tercatat sebagai salah satu dosen dengan perayaan gelar guru besar pertama di IAIN Manado. Nah, barangkali Prof bisa menjelaskan sedikit pendidikan yang ditempuh mulai dari jenjang S1, S2, dan S3. Ya, terima kasih Pak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sekaligus host dadakan pada pagi hari ini. Jenjang pendidikan saya itu dari SD biasa, mulai dari SD yang jauh di sana, ada namanya Pulau 3, Pak Dekan tahu Pulau 3 itu di depannya ada Desa Mailang. Nah, saya lahir di situ dan disitulah SD saya. Nah, dari SD Mailang itu kemudian saya melanjutkan pendidikan di PGA Negeri 6 tahun Kota Mobagu. Nah, jarak dari Kota Mobagu ke Mailang itu cukup jauh, dan dulu tidak seperti sekarang ini, transportasinya sudah sangat baik. Dulu harus naik kapal laut dulu ke Inobonto, kemudian dari Inobonto kemudian ke Kota Mobagu. Mobilnya juga masih kayu, Pak Dekan dulu. Ya. Jadi mobilnya rangkanya kayak sekarang kan, rangkanya besi, sekarang kayu. Nah, dulu kayu, sekarang udah besi. Kemudian dari PGA 4 tahun itu saya melanjutkan ke PGA 6 tahun di Manado. Nah, dari Manado, karena di PGA 6 tahun Manado itu kan sistemnya boarding school. Jadi kita di asrama, kita dilatih berpidato, kita dilatih menari, kita berolahraga. Dan PGA Manado pada waktu itu bersaing dengan sekolah-sekolah di Kota Manado, misalnya dengan Ebenezer, dengan Don Bosco. Itu kalau volleynya PGA Manado, nomor 1 PGA, nomor 2 Don Bosco, nomor 1 Ebenezer, nomor 2 PGA Manado. Itu bersaing. Kemudian merantau ke Makassar. Nah, S1 diselesaikan di Makassar, alhamdulillah tepat waktu, dan ya juga bersyukur dapat mahasiswa teladan waktu S1, dan mahasiswa teladan, mahasiswa juga tercepat ujian S1-nya. Setelah S1 ya balik ke Manado mengabdi di Fakultas Syariah. Dulu masih Fakultas Syariah filial IAIN Alauddin Manado. Nah, di Fakultas Syariah mengabdi sebagai tenaga dosen luar biasa. Kemudian dari situ diangkat menjadi dosen pada tahun 1992. Jadi hitung-hitung tahun ini saya akan mendapatkan Satya Lencana Emas 30 tahun pengabdian. Insya Allah di tahun ini. Kemudian melanjutkan studi di S2 Universitas Samratulangi, dan itu biaya dari BPPS, karena dulu ada kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi kita dapatkan scholarship dari BPPS, disponsori oleh BPPS. Kemudian setelah itu melanjutkan di Universitas Indonesia. Nah, sebelum ke Universitas Indonesia ya menjabat dulu, sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua 1. Sebelum Ketua 1 itu saya sekretaris jurusan Pidana Perdata, yang dulu namanya Muamalah Jinayah. Nah, karena waktu itu
baru dua yang ada di IAIN Manado, peradilan dan pidana perdata. Nanti sudah berubah status menjadi STAIN, kemudian ditambah dengan Fakultas Tarbiyah. Jadi yang tertua itu sebetulnya Fakultas Syariah itu yang tertua. Prodi Ahwalul Syariah itu yang tertua di IAIN. Itu selesai di UI 2008 selesai. Nah, dan rencananya sih sudah mau pindah ke UIN Jakarta, udah nggak mau balik ke Manado, Pak Dekan. Karena waktu itu saya termotivasi oleh Pak Profesor Azumadi Azra dan Profesor Komarudin Hidayat, kalau kamu mau jadi besar, kamu harus hijrah ke Jakarta. Tapi ternyata IAIN Manado waktu itu masih STAIN, nggak mengizinkan saya untuk pindah karena harus menjadi ketua STAIN oleh Senat STAIN Manado memilih sebagai ketua STAIN Manado. Itu dari pendidikan, Pak Dekan. Ya Pak, jadi pendidikan S3 itu ditempuh di UI Universitas Indonesia di bidang sosiologi. Jadi bidang keilmuan saya sosiologi. Jadi tidak, biasanya kan sosiologi itu ambil sosiologi pendidikan, sosiologi pedesaan, sosiologi pertanian. Saya sosiologi. Jadi bisa mengajar sosiologi pendidikan, bisa. Kalau saya di UIN Jakarta, adalah pada kan waktu saya kuliah sambil juga ngamen di UIN. Jadi istilahnya orang Jakarta itu ngamen. Jadi sebagai dosen honor itu sambil ngamen di UIN Jakarta itu ngajar di UIN Jakarta itu sosiologi perkotaan, sosiologi politik, sosiologi pedesaan, sosiologi pembangunan, antropologi pembangunan. Karena memang bidang keilmuan saya adalah sosiologi, tidak fokus kepada satu bidang sosiologi gitu. Itu Pak Dekan. Ya, baik, menarik sekali kalau kita lihat dari jenjang pendidikan yang diraih oleh beliau dari awal sampai dengan jenjang strata pendidikan tertinggi, kemudian pengalaman jabatan mulai dari tingkat sekretaris pusat, kemudian menjadi wakil ketua satu, dan akhirnya kemudian beliau diamanahkan menjadi ketua STAIN yang kelak kemudian menjadi rektor. Nah, di posisi Bu sebagai rektor ini di tahun 2015 tidak salah, dan itu tentu berawal dari jabatan ketua STAIN di tahun 2012 kalau tidak salah. Ya, 2012. Nah, menarik karena di periode beliau inilah beberapa capaian perguruan tinggi ini kita raih. Yang salah satunya saya kira adalah perlu dicatat akreditasi institusi perguruan tinggi kita itu di periode beliau, dan alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi B. Kemudian rintisan jurnal yang dikelola oleh beberapa lembaga mulai dari LP2M, kemudian di beberapa fakultas itu juga semangat dan gairahnya saya kira tumbuh dan dikembangkan di periode beliau, termasuk semangat akreditasi program studi yang hari ini alhamdulillah semua program studi yang dimiliki oleh IAIN Manado sudah terakreditasi semuanya B, dan alhamdulillah ada satu program studi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Manado yang terakreditasi A. Nah, kira-kira Ibu bisa memberikan sedikit penjelasan sebagai sebuah pelajaran bagi kita sekalian. Di periode Ibu ini kan transformasi kelembagaan dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit bagaimana perjuangan dan usaha untuk meraih transformasi kelembagaan ini. Ya, terima kasih Pak Dekan. Jadi diawali dari pemaparan visi misi waktu menjadi calon ketua STAIN. Jadi visi misi itu bagaimana STAIN itu bertransformasi menjadi IAIN. Nah, dari visi misi itu ya kita dalam pemaparan itu kan harus mencapai visi misi yang kita telah paparkan di hadapan Senat. Nah, dari visi misi itu kemudian kita membuat tim, dan alhamdulillah tim ini bekerja keras dan selalu didampingi. Tim ini bekerja keras
setelah dilantik tanggal 5 Agustus 2012, kemudian balik ke Manado tanggal 9 kita melantik perangkat yang ada di Manado. Seminggu kemudian kita langsung buat tim. Jadi karena harus mencapai visi misi. Dan kalau kita kembali ke teori manajemen kan mulai dari planningnya, dari planning itu kemudian kita membuat organizing yaitu kita membuat panitia untuk alih status. Dan tidak hanya panitia alih status, sekaligus dilakukan panitia alih status, panitia pembuat pendirian pasca sarjana, itu maraton dikerjakan dan setiap tim juga itu bekerja. Kemudian juga harus mengikuti norma-norma atau aturan yang ada di Kementerian Menpan RB. Karena kan kalau di Kementerian Menpan RB itu kan persyaratan untuk KIN itu harus 5.000 mahasiswa. Ya kita kan mahasiswanya cuma 500. Nah gimana bisa 500 ini bisa menjadi 5.000. Nah itu kita turun sampai ke seluruh tim itu, seluruh yang ada di Stain pada waktu itu turun sampai ke desa-desa untuk mendapatkan mahasiswa. Nah kita waktu itu hanya mendapatkan mahasiswa 1.000 lebih. Nah persyaratan juga tanah harus 10 hektar. Ya orang tanah kita di sini cuma 6 hektar kan lucu kan, jadi kita malah diketahui oleh Menpan RB. Bagaimana mau alih status mahasiswanya 500, tanahnya cuma 6 hektar, nggak punya buruh besar, nggak ada akreditasi, jangan akreditasi A, akreditasi B pun nggak ada, prodinya cuma 3. Bagaimana mau akreditasi? Nah kita pacu buat prodi baru, kemudian tim ini bekerja siang hari malam. Alhamdulillah pada waktu itu tim diketuai oleh rektor sekarang Pak Delnus Muneri Salim SAG MRes PhD diketuai, dan itu kita tiap minggu evaluasi gimana progresnya proposal yang dibuat. September itu kita sudah buat proposal ke Jakarta dan waktu itu masih ditolak, nggak boleh ada alih status. Yang namanya juga usaha kan bukan Al-Quran kan, kalau Al-Quran nggak bisa dirubah. Jadi prinsip saya waktu itu dan teman-teman, jadi bukan saya saja, tetapi itu perjuangan teman-teman bahwa cuma Al-Quran yang tidak bisa dirubah. Nah aturan yang mahasiswa 5.000, kemudian harus ada 10% profesor, tanah harus 10 hektar, itu bukan terabaikan karena kita melakukan membuat proposal itu. Prediksi kita tahun sekian harus jumlah mahasiswa sekian. Jadi pas ditanyakan oleh Menpan, bisa nggak mencapai? Bisa. Dan alhamdulillah sekarang kan kita bisa lihat jumlah mahasiswa kita bisa tercapai. Kemudian dari proposal itu kita bernegosiasi dengan gubernur karena harus ada rekomendasi dari gubernur. Ya kita mengundanglah gubernur datang kasih materi di sini, mengundanglah waktu itu kita mengundang seluruh pimpinan perguruan tinggi di sini. Dan itu dapat juga gala leader di gubernuran, panitia penerimaan mahasiswa baru itu di sini, dan itu sangat disupport oleh saya, harus menyebut nama itu karena mereka yang mensupport. Profesor Amin Abdullah, Profesor Imam Suprayogo, Profesor Azum Masri Azra, 3 profesor inilah yang mensupport saya. Kamu bisa. Nah sampai visi misi pun sebetulnya 3 profesor ini yang membuat narasi dari visi-visi IAIN menjadi kampus multikultural, karena memang posisi Stain Manado berada pada masyarakat yang heterogen. Nah, jadi mereka bertiga ini yang ditambah dengan Pak, kita tidak boleh lupakan Pak Dr. Sarundayang almarhum itu sangat mensupport alih status karena berbarengan dengan Staken Manado. Walaupun Staken Manado akhirnya belakangan, karena memang jumlah mahasiswa mereka masih sedikit dibandingkan Stain Manado, dan mereka juga kan baru. Nah kita kan itu dari tahun 1980 ya sebetulnya dari 1983 itu sudah mulai embrionya dari IAI. Nah kegigihan itu semua teman-teman mensupport. Jadi
di setiap kita berbicara, apakah berbicara baik di internal IAIN maupun di eksternal, pokoknya IAIN. Apapun mau bangun tidur IAIN, mau kerjakan apapun IAIN, dan itu semua didengungkan oleh semua sivitas akademika yang ada di IAIN. Kegiatan-kegiatan pun yang berhubungan dengan transformasi ini dari selain IAIN, kegiatan pun itu untuk transformasi. Nah, dosen-dosen pun dipacu untuk menulis buku. Semua dosen itu wajib menulis buku, entah tulisannya hasilnya seperti apa, pokoknya Pak Dekan juga punya buku, semuanya punya buku. Dosen nggak boleh nggak punya buku. Jadi waktu transformasi itu harus punya buku, dan itu kita anggarkan pertama itu kalau tidak salah 100. Ya, itu ya. Ya, saya tahu persis Prof karena saya ditunjuk sebagai penanggung jawab. Ya, jadi diangkat pertama sebagai penanggung jawab penulisan buku. Nah, dan yang paling sebetulnya menyedihkan, diangkat menjadi kaprodi dan tidak digaji. Ya, itu yang tidak digaji, itu yang mungkin itulah Allah sampai memberikan jadi dekan gitu loh. Sekarang ini jadi 9 bulan sebagai kaprodi di pasca sarjana itu tidak digaji, karena kita belum berpikir bahwa pasca itu SK-nya secepat itu. Kita berpikir mungkin nanti 2016 kemudian keluar SK pasca, tetapi karena kita terus berkoordinasi dengan pihak Dirjen Pendis, dan untuk alih status itu dengan banyak kementerian lembaga yang terlibat. Ada Menpan RB, kemudian Kementerian Hukum HAM, Sekretaris Negara, kemudian Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, 4 ini yang harus lolos, kemudian baru sampai ke Presiden. Dan itu di saat SBY sudah muncul itu sangat emergensi sekali, karena tanggal 20 SBY Oktober 2014 SBY turun. Nah, SK kita ditandatangani tanggal 17 Oktober. Jadi betul-betul waktunya itu kita kejar-kejaran sampai pernah jam 3 malam kita itu masih di Cikeas ngejar SBY. Dan itu ya perjuangan teman-teman, karena kami bersepuluh waktu itu, dan itu tim yang sangat solid, yang 10 style ini sangat solid, dan inilah yang terus memotivasi kita semua. Dan sampai di sini pun teman-teman, pokoknya kita alih status, apapun yang kita lakukan alih status. Ya, baik, terima kasih Prof. Saya kira ini akan menjadi pelajaran penting. Ini juga tentu dengan semangat yang sama kita sedang berusaha juga untuk alih status, transformasi kelembagaan kita dari Institut Agama Islam Negeri Manado, insya Allah menjadi Universitas Islam Negeri Sulawesi Utara sesuai dengan usulan dalam proposal yang sudah diajukan ke Kementerian. Mudah-mudahan hasilnya juga sama, kita juga bisa mendapatkan transformasi kelembagaan, sehingga kapasitas layanan pendidikan kita bisa lebih meningkat, dan itu menjadi harapan dan ekspektasi tentu masyarakat Sulawesi Utara. Baik, saya kira sangat menarik bagaimana keberadaan Ibu Profesor yang hari ini ternyata beliau adalah perempuan peraih gelar guru besar ya, yang saya kira yang pertama di IAIN Manado, dan sangat relevan juga hari ini kita mengundang beliau sebagai narasumber. Ini momentum hari Kartini ya, jadi ini betul-betul semangat Kartini ya, Kartini masa kini. Tapi sebelum masuk ke situ Prof, kira-kira bisa dijelaskan, karena agak menarik, ini beliau adalah mantan rektor, tetapi kebiasaan beliau untuk hadir di kampus itu ternyata masih sama seperti beliau ketika menjadi rektor, datang di pagi hari dan selalu pulang pada sore hari sesuai dengan jadwal jam kerja di kantor. Jadi agak sulit biasanya dilakukan oleh para mantan rektor atau pimpinan tertinggi dari sebuah perguruan tinggi. Tapi Ibu sepertinya
masih bisa mengalahkan ya dosen-dosen muda sekalipun. Hadir selalu dan tampak selalu energi ya, apalagi kalau sudah datang dengan kostum sepatu kets ya. Ini kelihatan jauh lebih muda malah dari usia muda ketika menjadi rektor. Kira mungkin bisa berbagi resep dengan pemirsa. Silakan Ibu, mungkin bisa menjelaskan apa resepnya kira-kira. Ya, yang pertama adalah pencapaian sebagai guru besar adalah semua menjadi impian semua dosen. Semua dosen dan semua dosen apabila dia sudah punya tiketnya itu doktor. Nah, dia sudah doktor, dapat dipastikan itu bisa menjadi profesor. Nah, bagaimana seorang dosen itu memanage waktu, jam berapa dia harus menulis, dan saya pun menulis itu kan terbantukan oleh Pak Dekan. Nah, ya saya harus dan itu di saat saya pengukuhan guru besar, ucapan khusus untuk Pak Dekan yang banyak membantu saya. Nah, kita menulis bersama, jadi di sini perlunya kolaborasi, jadi collab antara semua dosen yang satu rumpun ilmu. Nah, dengan collab dengan satu rumpun ilmu, kita bisa mempercepat atau akselerasi ke guru besar. Nah, karena pertama juga kan faktor usia, kita harus ingat faktor usia. Usia saya tidak muda lagi, jadi kalau semakin lama ya takut sampai umur 65 selesai gitu. Nah, itu yang saya kejar, faktor usia. Yang kedua, collab dengan teman-teman yang serumpun ilmu untuk menulis. Kemudian yang ketiga adalah manajemen waktu. Nah, waktu pun saya masih rektor itu saya punya selah waktu saya menulis. Jadi ada beberapa tulisan saya diterbitkan di jurnal internasional, itu saya tulis di sela-sela saya sebagai rektor, dan itu juga dibantu oleh teman-teman di luar kampus IAIN. Jadi itu yang saya katakan kolaborasi dengan teman-teman serumpun ilmu dengan perguruan tinggi lain. Jadi kita tidak boleh egois sendiri. Pokoknya saya mau maju sendiri. Jadi kita mau maju ya maju bersama. Nah, kalau kita maju bersama, maka dengan bertambahnya jumlah guru besar, maka itu kan secara sistemik keuntungan bukan keuntungan secara pribadi, tetapi keuntungan secara institusi. Karena institusi kalau dalam satu prodi itu ada sekian guru besar, itu kan grade akreditasinya akan naik. Tetapi kalau satu prodi belum punya guru besar, kemudian LK-nya juga masih sedikit, harus banyak poin-poin di standar lainnya yang harus dipenuhi, karena persyaratan prodi itu kan harus punya guru besar. Nah, itu yang saya lakukan agar cepat ke guru besar. Dan saya juga ingin memberikan motivasi ke teman-teman adik-adik sekalian bahwa guru besar itu bisa kita raih semua, dan itu menjadi pangkat kita yang tertinggi di dosen, dan yang kita harus raih. Dan yang sudah punya tiket silakan menulis dan berkolaborasi. Nah, di Kartini yang lalu itu berjuang bagaimana sekolah, sedangkan Kartini yang sekarang itu kan peluangnya itu di mana-mana ada. Apakah itu di legislatif, apakah itu di yudikatif, apakah itu di eksekutif, apakah itu sebagai akademisi, itu kan sudah terbuka lebar. Kita membandingkan misalnya Amerika baru punya wakil presiden perempuan. Indonesia sudah pernah ada presiden perempuan. Artinya demokrasi yang ada di Indonesia yang diperjuangkan oleh founding father kita dan oleh Kartini, dan bukan hanya Kartini sebetulnya, ada Cut Nyadin, ada Dewi Sartika, ada kalau di Sulawesi Utara ada Maria Walanda Maramis yang sebetulnya dia lebih duluan dibandingkan dengan Raden Ajeng Kartini. Nah, ini semua adalah bagaimana kemitraan antara kita laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan juga bisa menjadi presiden, perempuan juga bisa jadi guru besar, perempuan juga bisa jadi rektor. Nah, eselon 1 di pusat itu meskipun di dirjen kita itu baru sekali dipimpin oleh perempuan, Profesor Andi Rasdiana.
Namun di Kementerian Ristek dan Teknologi ya, dan di kementerian lain eselon 1 itu sudah banyak yang dijabat oleh perempuan. Nah, ini adalah bagian dari perjuangan kita sebagai Kartini masa kini, dan tidak melulu bahwa Kartini itu pakai konde yang setiap tahun diperingati, pakai konde, pakai kebaya, itu hanya simbolisasi. Tapi sebetulnya kalau kita melihat fotonya Kartini kan dia pakai jilbab sebetulnya. Yang fotonya asli Kartini, tetapi yang oleh oleh kaum orientalis itu yang Kartini pakai konde, itu yang dijadikan sebagai figur Kartini. Padahal Kartini sebetulnya pakai jilbab. Walaupun jilbabnya tidak seperti jilbab Kartini yang sekarang ini, di era modern ini dan di era cyber sekarang ini. Sudah lebih maju dibandingkan Kartini yang lalu, tetapi perjuangan Kartini, perjuangan Cut Nyak-Dien, Dewi Sartika, Walanda Maramis, Emi Sailan di Sulawesi Selatan, itu semua adalah bagaimana perempuan itu dalam tanda kutip sejajar dengan laki-laki, sejajar yang tidak mesti sejajar sekali, tidak kaku dalam sejajarnya. Karena kalau kita kembali ke ajaran Islam, Aisyah istri Rasulullah itu kan sebagai panglima di saat perang Uhud, itu kan dia yang mimpin. Artinya wanita muslimah itu sudah duluan maju dibanding yang kita yang ada di negara di Indonesia. Jadi zaman Rasulullah itu Ratu Balkis itu perempuan yang memimpin. Nah, keterlibatan perempuan zaman Rasulullah, zaman zaman pra kemerdekaan sampai kemerdekaan sampai sekarang ini kita sudah berada pada zaman cyber, itu berjuang tetapi tidak meninggalkan kodrat sebagai seorang perempuan. Nah, karena kan kadang-kadang perempuan kalau sudah sangat maju kodratnya sebagai perempuan, sudah merintah suami, pokoknya, nah itu yang enggak, menurut saya tidak sepaham dengan perempuan-perempuan yang sudah sangat maju, pendidikannya sangat tinggi, pendapatannya lebih tinggi dari suami, tapi sudah tidak hormat kepada suami, padahal suami itu tempatnya mendapat surga dari istri. Itu Pak Deka. Terima kasih Prof. Saya kira menarik ya, ini bisa menjadi inspirasi perempuan-perempuan masa kini. Menjadi perempuan tidak menjadi sebuah penghalang untuk mencapai atau meraih kemajuan-kemajuan yang setara dengan apa yang diraih oleh kaum Adam atau laki. Terakhir Bu Prof, ini kelihatan energi terus ya, bicara pun juga itu sangat energi. Nah, selain sebagai dosen yang aktif di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Manado, kami memantau itu juga punya kesibukan yang sangat tinggi di luar ya, sebagai aktivis dakwah dan juga aktif berbagai macam organisasi di luar. Mungkin bisa digambarkan sedikit. Ya, terima kasih Pak Dekan. Ya, karena kewajiban kita kan mengajar, menulis, meneliti. Nah, itu tidak bisa kita tinggalkan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan akademik, menguji, memeriksa skripsi itu tidak boleh, kalau menurut saya kita tidak boleh kita nomor duakan dalam aktivitas kita. Jadi kalau orang Manado bilang ini turang bebalanga. Jadi apapun kegiatan di luar, kita harus mendahulukan kegiatan di dalam kampus. Karena kampus inilah sebagai, tidak hanya sebagai tempat pendidikan, tetapi di kampus ini akan mencetak kader-kader dakwah yang akan datang, kader-kader mubalighah yang akan datang. Jadi tidak hanya mencetak entrepreneurship, tidak hanya mencetak sebagai pendidik, tidak hanya mencetak sebagai seorang ekonom, seorang bankir, tetapi sebagai mubalighah. Karena kampus ini adalah kampus dakwah. Kita berada di daerah yang minoritas dan itu betul-betul kita harus berdakwah. Nah, sebagai seorang dosen, kenapa tetap energik? Ya, kita harus selalu punya semangat. Umur boleh banyak, umur boleh tinggi, tapi semangat harus tetap muda. Ya, karena kita kan berhubungan terus dengan mahasiswa kan, jadi
harus lebih menunjukkan kepada, memberikan dalam konsep Islam uswatun hasanah kepada adik-adik bahwa usia boleh banyak, 60 tahun itu sudah melebihi setengah abad, tetapi semangat, spirit itu harus seperti anak muda yang 19 tahun. Nah, dengan begitu kan, sedangkan Prof yang usia 60 tahun hadir terus di kampus. Apalagi kalau ada diberi tugas menguji, diberi tugas membimbing, itu jangan dinomorduakan urusan kampus dengan eksternal. Nah, saya punya kegiatan eksternal banyak. Saya salah satu unsur ketua majelis ulama, karena istilahnya bukan wakil ketua tetapi ketua bidang pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga di BKMT sebagai penasehat. Sekarang karena ketua Yayasan As-Salam sudah meninggal, yang tadinya saya sekretaris sekarang sudah ditunjuk sebagai ketua Yayasan As-Salam di BKMT, kemudian di Wanita Islam, di BKSUA sebagai salah satu anggota BKSUA, kemudian di salah satu FKOB saya nggak masuk, saya di BKSUA, kemudian di Muslimat, kemudian di Kahmi. Di ICMI anggota aja di ICMI. Nah, kegiatan-kegiatan itu sebagai bentuk pengabdian masyarakat kita sebagai seorang dosen kan, sebagai seorang dosen bentuk pengabdian kita. Jadi mendahulukan kepentingan kampus dan setelah kepentingan kampus kita selesaikan, nah kita keluar untuk bentuk pengabdian kita. Nah, pengabdian masyarakat kita itu di ormas Islam, di ormas sosial. Nah, karena di ormas sosial itu adalah bagaimana kita juga melakukan interaksi. Karena kita sebagai seorang sosiolog, sebagai seorang perempuan yang aktif di dakwah, ya harus berinteraksi oleh semua kalangan, tidak hanya di komunitas muslim, tetapi semua komponen, semua umat yang ada di Sulawesi Utara kita selalu melakukan interaksi. Nah, dengan begitu itu sebetulnya bagian juga dari promosi kita terhadap IAIN. Jadi orang tanya, Prof di mana? Saya di IAIN. Nah, IAIN itu di mana? Ya kita setuju. IAIN itu di mana? Kita menjelaskan berapa prodi, berapa fakultas, berapa prodi. Nah, semua itu adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Karena ya sebagaimana kan Al-Quran menjelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 26, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin untuk mengabdi. Nah, ini bagian daripada pengabdian kita terhadap Allah. Bekerja di IAIN dengan sungguh-sungguh adalah bagian kita pengabdian kepada Allah. Bekerja sebagai pengabdian masyarakat kita di luar juga pengabdian kita kepada Allah. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Ibu Prof sudah memberikan banyak sekali informasi yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan sekaligus saya pikir sebagai inspirasi perempuan yang memiliki satu kegiatan ya yang tetap dilakukan beliau sebagai guru besar yang aktif melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan pengajaran, pendidikan dan pengabdian masyarakat, juga di luar memiliki kesibukan dan aktivitas yang cukup tinggi dan beragam. Mudah-mudahan di momentum Hari Kartini tahun 2022 ini kehadiran narasumber kita, saya ulangi, Ibu Profesor Dr. Hajar Balai Messi, menjadi inspirasi perempuan dan inspirasi kita semua. Demikian dan terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih, sama-sama. Kita akan berjumpa kembali di dalam podcast Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.